Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi fa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi zikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Uhayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam membalas setiap dosa yang dilakukan oleh manusia, ada dua kategori yang Allah lakukan. Yang pertama, dosa itu Allah tangguhkan balasannya sampai kiamat di akhirat. Dan yang kedua, dosa yang juga Allah segerakan azabnya di dunia dan juga kelak Allah balas di akhirat. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menegaskan, babani mabtuhani muajjalani uqubatahuma. Ada dua jenis dosa yang Allah segerakan balasannya, yaitu di dunia dan kelak di akhirat. Dua dosa tersebut, yang pertama durhaka kepada orang tua, dan yang kedua adalah berlaku zalim. Dan tema yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang masalah semena-mena, atau dalam bahasa agama, dalam terminologi agama, kita kenal dengan istilah al-baghyu, atau lebih cenderung kepada az-zulmu, kezaliman. Inilah tema kita pada kesempatan pagi ini. Jadi kezaliman adalah sebuah dosa yang tidak hanya Allah balas di akhirat, tetapi juga Allah segerakan balasannya di dunia. Kezaliman itu ada tiga, ikhwatal iman. Yang pertama, zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dan yang ketiga, kezaliman yang dimaafkan oleh Allah. Ini kata Hasan Al-Basri. Jadi al-baghyu atau az-zulmu dalam bahasa Indonesia disebut dengan semena-mena. Semena-mena itu punya sinonim sewenang-wenang. Kalau sewenang-wenang itu berarti identik kepada orang yang punya kewenangan. Maka dalam filosofi sholat yang sering diperdebatkan di tengah-tengah umat Islam adalah teknisnya
padahal filosofinya tidak kalah penting. Ya, di saat tahiyat kenapa telunjuk yang digerakkan? Tapi sampai hari ini perdebatannya baru pada masalah teknis semata. Ada yang langsung tegak, ada yang bergerak dan sebagainya. Padahal semua itu terakomodir di dalam hadis. Filosofinya tidak pernah diungkap. Padahal filosofinya luar biasa indah. Kenapa telunjuk yang digerakkan di saat tahiyat? Sebab jari telunjuk ini perlu untuk ditauhidkan dalam kehidupan. Sebab telunjuk ini sangat identik kepada kesemena-menaan dan kepada kesewenang-wenangan. Apalagi orang yang dititipi Allah nikmat jabatan, nikmat kekayaan, itu biasanya suka main telunjuk. Ya, gini. Makanya perlu ditauhidkan. Makanya bukan jempol, bukan jari tengah, tapi jari telunjuk. Agar telunjuk ini bertauhid. Boleh nunjuk-nunjuk kalau itu untuk kepentingan agama Allah. Tapi kalau buat kepentingan duniawi, buat kepentingan pribadi, haram untuk hukumnya. Itu masuk ke dalam kategori semena-mena. Kalau untuk orang biasa, umum, sewenang-wenang untuk mereka yang Allah titipkan pangkat, jabatan atau apapun. Dan semua itu dibungkus dalam satu bungkus, yaitu az-zulmu, kezaliman. Dan subhanallah, Rasulullah tegas mengatakan ittaquz zulma. Berhati-hatilah terhadap setiap kezaliman. Sebab kezaliman itu zulumatu yaumal qiyamah. Sebab kezaliman yang dilakukan oleh manusia di dunia akan menyebabkan kegelapan di akhirat. Nah, kembali kepada pembahasan kita, kezaliman ada 3. Zalim yang tidak akan diampuni oleh Allah, itulah syirik. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa syirik itu bentuk kezaliman yang paling besar? Sebab Allah sudah memberikan segala nikmat kepadanya, tetapi dia menghadirkan tandingan untuk Allah dalam kehidupannya. Maka disebut syirik itu kezaliman. Bapak Ibu sekalian, di dalam Sayyidul Istighfar itu konsep hidup seorang muslim itu hanya 2. Konsep hidup yang diajarkan agama kita dalam Sayyidul Istighfar itu ada 2. Yang pertama, abu'u laka bi ni'matika alayya, dan yang kedua abu'u bi zambi. Jadi konsep hidup itu, tauhid itu 2. Maksudnya bukan tauhidnya 2. Konsep bertauhidnya itu ada 2. Yang pertama, akui nikmat Allah. Yang kedua, akui dosa-dosa kita. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui semua nikmat yang Engkau anugerahkan kepadaku. Bahwa semua nikmat yang kita miliki hari ini, atau yang Allah titipkan kepada kita hari ini, mutlak dari Allah. Bukan dari kehebatan kita, bukan dari kepintaran kita, bukan dari orang lain, tapi mutlak dari Allah, dan itu titipan. Dalam hakikat kehidupan, dalam pandangan Islam, bahwa semua hidup ini adalah ujian. Al-Muluk ayat yang kedua, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua adalah ujian. Hidup mati ujian. Kalau hidup adalah ujian,
maka konsekuensinya semua yang ada dalam kehidupan kita juga merupakan ujian. Ujian dari Allah. Maka kita akui nikmat Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Dan yang kedua, abu'u bi zambi. Kita mengakui dosa kita kepada Allah. Itu inti komitmen dalam berislam. Mengakui nikmat Allah dan mengakui dosa. Kalau sudah tidak mengakui nikmat, dosa juga tidak diakui. Wah, itu sudah di luar batas kemanusiaan itu. Nah, ikhwatal iman, kezaliman yang tidak bisa dimaafkan dan tidak bisa diampuni oleh Allah adalah syirik. Asyirku billah, mensekutukan Allah. Sebab tidak pantas kita menghadirkan tandingan bagi Allah, padahal nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tidak mengenal batas, baik batasan tempat, batasan waktu, kondisi dan keadaan. Dan di sisi lain, dosa kita kepada Allah setiap saat, setiap waktu tidak pernah berhenti dari berbuat kesalahan. Tapi subhanallah, sebagaimana Allah tegaskan dalam hadis qudsi, inna maghfirata rabbikum awsa min zunubikum. Sesungguhnya ampunan Allah lebih luas daripada dosa-dosa yang kita miliki. Dengan satu catatan penting yang harus sama-sama kita perhatikan dengan baik. Kita camkan dengan baik. Semua dosa akan Allah ampuni kecuali mensekutukan Allah dengan catatan menyesal. Dan tidak cukup menyesal, tetapi juga berhenti dari perbuatan itu. Dan itu juga belum cukup sampai dia mengganti dosa-dosanya itu dengan amal-amal soleh. Atau yang kita kenal dengan istilah taubat. Yang kedua, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman kita terhadap sesama umat manusia, baik kepada yang beriman maupun yang belum beriman. Az-zulmu li ghairihi, kezaliman yang dilakukan kepada selainnya, itu kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Dan ikhwatal iman, Bapak Ibu sekalian, usi nafsi wa iyakum, hati-hati dengan perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu kalau kita lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu sinonimnya banyak, Pak. Baik itu berlaku tidak adil, tidak seimbang, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian berlaku curang, berlaku culas, berbohong dan seterusnya. Itu semua adalah bentuk sinonim daripada kalimat zalim. Dan kezaliman itu adalah kezaliman yang tidak akan bisa dibiarkan oleh Allah ketika kita menzalimi saudara kita. Bahkan ikhwatal iman, banyak dalam sejarah, lembar sejarah, bagaimana perjalanan para sahabat, bagaimana perjalanan para tabi'in. Bahkan subhanallah, di dalam kitabnya Imam Ibnu Hibban yang berjudul As-Siqah, yang membahas tentang silsilah hadis, ketika seseorang membunuh seekor tikus. Tikus boleh dibunuh, Pak. Tikus itu boleh dibunuh. Tetapi dia membunuh tikus itu dengan cara membakar ekornya. Maka seketika itu kezaliman itu dibalas oleh Allah. Tikus yang dibakar ekornya masuk ke dalam rumah orang yang membakar ekornya. Seluruh isi rumah itu hangus terbakar. Hati-hati. Berlaku zalim tidak hanya mendapatkan azab Allah di akhirat, tetapi akan Allah segerakan kezalimannya, balasannya di dunia.
Ada hal menarik ikhwatal iman. Begini. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, itu punya ungkapan, "Idza ra'aita ahadan adzahun nas wa lam ya'ud li nafsihi wa lam yastaghfir fa'lam annaha musibatu." Kalau kita melihat seseorang dizolimi oleh orang lain atau seseorang dizolimi oleh manusia, sementara yang dizolimi itu tidak menghisap dirinya, tidak introspeksi dan tidak beristighfar kepada Allah, fa'lam annahal musibah. Ketahuilah, sesungguhnya itulah musibah yang sebenarnya. Artinya apa? Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat As-Surah ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun yang menimpamu dalam hidup ini, semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Jadi kalau ada orang yang terzolimi, dalam tanda kutip ya, sekarang dicaci, dihina, dimaki, ketangkap dan seterusnya, ya, ketangkap apa kayak gitu ya, hati-hati. Kalau dia tidak berubah mengintrospeksi dirinya dan tidak mohon ampun kepada Allah, itu bentuk balasan Allah di dunia. Kezoliman yang dia rasakan hari ini akibat kezoliman yang dia lakukan pada masa-masa yang telah lampau. Sebab az-zulmu dainun. Para ulama mendefinisikan bahwa kezaliman itu adalah hutang. Dan hutang itu wajib pasti akan dibayar. Bisa hari ini, bisa esok, bisa lusa, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Yang jelas sebelum dia mati, Allah akan membalaskan kezalimannya. Maka hati-hati untuk berlaku zalim dalam kehidupan ini. Sebab tidak ada hutang yang tidak dibayar, ikhwatal iman. Az-zulmu dainun. Kezaliman itu adalah hutang. Nah, bagaimana Islam melihat kezaliman ini, kesemena-menaan ini, kesewenang-wenangan ini? Tegas di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa zalim itu berlaku semena-mena dan berlaku sewenang-wenang. Itu hukumnya haram. Quran surat Asy-Syura ayat 42. Ketika Allah menegaskan innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairi haqqin ulaika lahum azabun alim. Jadi sesungguhnya kata Allah, kesalahan hanya ada pada orang yang berlaku zalim. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nas. Kesalahan, dosa, kesialan, ketiadaan rahmat, laknat Allah hanya berlaku bagi mereka yang berbuat zalim. Yazlimunan nas wa yabghuna fil ardi bighairi haq. Kemudian melampaui batas tanpa dibenarkan agama di atas muka bumi ini. Jadi mereka yang berlaku sewenang-wenang, yang berlaku semena-mena, yang tidak adil, yang berat sebelah, yang pandang bulu, yang tidak punya bulu, yang macam-macam. Semua itu mendapatkan azab dari Allah berupa laknat. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimunan nas. Jadi tegas Allah mengatakan dalam Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-42, hukumnya berlaku zalim itu adalah haram. Dan jangan lupa ikhwatal iman, ingat-ingat terus
salah satu yang azabnya Allah segerakan di dunia adalah berlaku zalim. Ya, maka ada kalau di dalam agama Hindu dikenal istilah karma. Kalau dalam agama kita disebut dengan sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Apa sunnatullah itu? Man zalama zulima. Siapapun yang berbuat zalim, maka suatu saat kelak dia akan dizalimi. Sebab hidup ini kan hanya perputaran waktu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergilirkan di antara manusia, kata Allah. Maka ikhwatal iman, salah satu dosa besar sekaligus membinasakan. Dosa besar sekaligus membinasakan adalah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, merasa aman dari azab Allah. Jadi kondisi hati seseorang di saat berbuat dosa itu ada 3 kondisi, Pak, kata Rasulullah. Yang pertama, qasyiatul qulub. Sensitivitasnya sudah hilang. Di saat dia berbuat dosa, itu tidak ada perasaan bersalah. Atau dengan istilah lain, merasa aman di saat bermaksiat kepada Allah. Itu namanya qasyiatul qulub. Hatinya sudah membatu. Bahkan dalam Al-Quran Allah tegaskan, kerasnya hatinya itu lebih keras daripada batu. Asyaddu minal hijarah. Lebih keras dari batu. Itu sensitivitasnya sudah hilang. Maka bersyukurlah ikhwatal iman kalau dalam forum begini pengajian, ya, kadang-kadang hati kita dalam tanda kutip kesenggol atau bahasa lainnya tersinggung, bersyukurlah. Masih mau tersinggung, masih bisa tersinggung. Yang jadi masalah sudah dijedotin aja masih nggak tersinggung, Pak. Repot urusannya yang begitu itu. Itu kalau dalam sejarah dulu ada namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu contoh orang yang kafir kafah. Oh, itu kalau kafir kafah banget itu. Ya, saat mau mati saja dia sampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud yang diperintahkan Nabi untuk mencari Abu Jahal karena nggak kelihatan. Ketemu sama Abdullah bin Mas'ud, udah diinjak perutnya, jenggotnya ditarik, kemudian bertanya. Abdullah bin Mas'ud nanya, siapa yang menang hari ini? Limanil mulkul yaum. Abu Jahal mah nggak mau ngakuin, Pak. Dia bilang, sampaikan kepada Muhammad. Padahal udah mau mati, Pak. Sampaikan kepada Muhammad, saya tidak akan pernah minta maaf kepada Muhammad, dan saya tidak akan pernah beriman kepada Tuhannya Nabi Muhammad. Wah, itu kafir yang kafah begitu. Jangan nanggung, Pak. Sekali kafirlah yang kafah, gitu ya. Contohnya begitu. Ya. Tapi jangan dicontoh. Itu contoh, tapi tidak perlu dicontoh. Contoh yang tidak baik itu namanya. Jadi subhanallah ikhwatal iman, jadi kezaliman yang kedua, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, artinya akan Allah segerakan azabnya kepada pelakunya, yaitu mereka yang melakukan kezaliman kepada sesamanya, baik itu yang beriman atau kepada yang tidak beriman. Kepada yang tidak beriman, kita pun tetap tidak boleh melakukan kezaliman. Bahkan bukan hanya terhadap manusia, terhadap semua makhluk Allah haram hukumnya untuk melakukan kezaliman. Yang ketiga, kezaliman yang dimaafkan oleh Allah adalah zalimun atau az-zulmu li nafsihi, kezaliman terhadap dirinya sendiri,
itu masih bisa dimaafkan oleh Allah. Saat dia berbuat dosa kemudian mohon ampun kepada Allah, Allah masih ampuni. Itu namanya kezaliman yang dilakukan untuk dirinya sendiri. Itu masih dimaafkan oleh Allah. Baik ikhwatal iman yang Allah muliakan, pertanyaannya, apa bahayanya melakukan tindakan semena-mena atau sewenang-wenang? Pertama, hati-hati bahwa doa orang yang dizolimi itu tidak ditolak oleh Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, salasu da'wat mustajabatun wala syakka fiha. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya, la syakka fiha. Yang pertama, da'watul mazlum, yaitu doa orang yang terzalimi. Mungkin mereka yang banyak melakukan kezaliman berpikir sekarang kan saya nggak apa-apa, selamat dan seterusnya. Ikhwatal iman, ingat, dia punya anak cucu dan keturunan. Kalau Anda tidak kena akibat dari kezaliman yang Anda lakukan, anak cucu keturunan bisa menjadi yang mendapatkan azab dari kezaliman yang Anda lakukan. Dan itu menjadi kezaliman yang berlipat, azab yang berlipat. Kenapa? Di dunia anak keturunannya diazab oleh Allah, nanti di akhirat dia yang berlaku zalim diazab oleh Allah dan dituntut oleh anak keturunannya sebab mereka mendapatkan akibat dari kezaliman yang dilakukan oleh dia. Inilah yang di dalam Quran surat Ar-Rum Allah menegaskan, nanti di hari kiamat kita ini kena demo Bapak Ibu sekalian. Kita ini didemo oleh orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita. Mereka akan protes kepada Allah, ya Rabb, kami sesat, kami melakukan dosa ini akibat perbuatan dia, disuruh oleh dia. Maka ya Allah timpakan kepadanya di'faini minal azab, 2 kali lipat dari azab yang engkau berikan ya Allah kepada kami. Hati-hati Pak. Jadi orang tua, jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi bupati, jadi wali kota, bahkan sampai jadi presiden, mau jadi apapun, selama kita punya orang yang berada di bawah kekuasaan kita, berada di bawah tanggungan kita, kelak hati-hati dengan demo di akhirat Pak. Kalau demo di dunia kan enak Pak. Ya kalau kuat dengerin, nggak kuat pergi aja kan gitu. Apalagi punya kekuasaan, suruh bubarin aja kan, bubar, selesai. Nggak bisa disuruh bubar, tangkepin kan gitu. Itu di dunia. Di akhirat kita di demo. Wah, hakimnya Allah Pak. Hakimnya Allah, kita di demo. Mau siapapun yang memiliki penguasaan terhadap orang lain. Subhanallah ya. Berat jadi pemimpin itu. Kalau skalanya luas lah, kita bicara tidak menyinggung siapapun ya. Ini muhasabah. Kalau jadi pemimpin, dia menguasai sekian banyak orang, kemudian disesatkan. Kalau sengaja, tersesat tanpa ada unsur kesengajaan, tapi akibat kelakuannya orang jadi tersesat, itu di akhirat di demo Pak. Di demo. Bukan minta diganti Pak. Permintaan orang yang demo cuma satu. Atihi di'faini minal azab. Ya Allah, berikan kepada dia 2 kali lipat dari azab yang engkau berikan kepada kami. Masya Allah. Jadi kalau dilogikakan, yang tersesat itu dipukul 100 kali, lah yang menyesatkan dipukul berapa kali itu Pak? 2 kali lipat. Waliyazubillah. Jadi hati-hati ikhwatal iman, jangan sampai kita melakukan kezaliman apapun, sekecil apapun, itu yang terpenting.
Wah, nggak mungkin Ustaz, kita nggak pernah melakukan kezaliman. Betul. Sulit untuk menghindarkan dosa apalagi yang tidak disengaja. Kornya, intinya ikhwatal iman adalah pada kesadaran. Kesadaran kita untuk melakukan introspeksi diri atau bahasa lainnya perbaikan diri. Di sana sebenarnya intinya. Mungkin banyak yang pernah melakukan kezaliman tapi enggak kunjung sadar, kan itu yang repot. Kalau dia melakukan kezaliman kemudian sadar mohon ampun kepada Allah, Allah tegas mengatakan dalam Quran surat An-Nisa, innallaha yaghfiruz dzunuba bijahalati. Semua kesalahan yang dilakukan tanpa ilmu dan dia menyadari, Allah ampunkan kecuali syirik. Nah, ikhwatal iman yang Allah muliakan, kita mau melihat kenapa berlaku zalim ini, bahayanya apa dalam kehidupan ini, baik dunia maupun sampai akhirat. Jadi kehidupan kita bukan hanya di dunia, itu pokok itu Pak. Karena rukun iman itu salah satunya adalah mengimani akhirat. Jadi ada kehidupan di akhirat. Apa bahayanya kalau berlaku zalim di dunia? Pertama, azabnya akan disegerakan oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Hadis ini sahih. Ma min zambin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uqubah fid dunya. Ya, walahu fil akhirah misl bagyi wa qati'atir rahim. Ya. Tidak ada dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia kecuali berlaku zalim sewenang-wenang dan semena-mena kepada orang lain. Allah segerakan azabnya di dunia. Bukan berarti azab Allah itu habis, tetap dia mendapatkan azab di akhirat, di dunia pun Allah segerakan. Jadi 2 kali dapat azab. Azab di dunia dan azab di akhirat. Yang kedua, bagi mereka yang berlaku zalim dalam kehidupan, Allah Rasulullah menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Muslim. Padahal Rasulullah menegaskan baunya surga itu bisa tercium sejauh 500.000 tahun perjalanan. 500.000 tahun perjalanan itu masih kecium bau surga. Tapi mereka yang melakukan kezaliman tidak akan pernah mencium bau surga. Maka Rasulullah mengatakan siapapun yang melakukan kezaliman tanpa dibenarkan alasannya di dalam agama, lam yajid raihatal jannah. Dia tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi yang pertama tadi, hati-hati kalau berlaku zalim, sebab doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah. Yang kedua, mereka yang melakukan kezaliman akan Allah segerakan azabnya di dunia. Dan yang ketiga, tidak akan mencium bau surga. Dan yang keempat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim, riwayat muttafaqun alaih, siapapun yang melakukan kezaliman maka akan dilaknat oleh Allah. Laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka konsekuensinya mereka yang melakukan kezaliman, apapun yang dia lakukan dalam hidupnya, tidak ada rahmat Allah di dalamnya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Kalau enggak ada rahmat Allah di dalam setiap aktivitasnya, berarti yang ada apa?
Kalau Ibnu Qayyim mengatakan idza lam tastaghilul hawa'u bit-tha'ah fasaghalathu bil ma'siyah. Manusia itu kalau enggak sibuk dengan ketaatan ya kemungkinannya disibukkan dengan maksiat. Kalau hidupnya sudah kosong dari rahmat Allah, maka konsekuensinya yang mengisi ya setan. Jadi apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dimakan, apa yang diperbuat, itu semua adalah setan kalau sudah tidak ada rahmat dalam kehidupannya. Maka usikum wa nafsi. Ini benar-benar kita saling mengingatkan ikhwatal iman, saling berwasiat. Ya. Tidak ada yang merasa paling baik di antara kita. Semua sangat potensial untuk melakukan kezaliman. Makanya kita saling mengingatkan, saling berwasiat, hati-hati dengan perbuatan zalim. Yang salah satu bentuk kezaliman itu adalah semena-mena, mentang-mentang merasa paling berkuasa, semua dikecilkan, semua diinjak, semua ditekan, semua serba harus mengikuti apa yang dia mau. Hati-hati, itu kesemena-menaan, itu kezaliman. Mentang-mentang merasa kaya, memandang orang lain di luar dia rendah. Mentang-mentang berkuasa, semua harus mengikuti kemauan dia. Apa kata dia, apa maunya dia, semua harus tunduk kepada kemauan dia. Bahkan na'udzubillah, kezaliman itu sudah melampaui batas yang bukan hak miliknya pun dianggap hak miliknya. Subhanallah. Itu kezaliman yang paling nyata. Yang bukan hak miliknya dia klaim sebagai hak miliknya. Apa istilahnya dalam dunia modern? One man show. Pokoknya inyong. Yang lain lewat. Ini kan punya gua. Ya, ini kan kampung gua. Ini kan kota gua. Ini kan negara gua. Kenapa enggak ngakuin? Ini kan dunia gua kan gitu. Dunia ini milikmu. Subhanallah. Padahal dia hafal betul ayatnya. Lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Ini semua milik Allah. Enggak ada yang milik manusia. Yang menguasai Allah. Wah enggak, saya punya sertifikatnya. Itu kan sertifikat yang mengeluarkan manusia, bukan Allah. Kalau sertifikat yang dikeluarkan manusia itu semua mutlak sifatnya sementara. Sementara. Hati-hati, jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Hati-hati. Jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Wah, kita kan jauh dari laut, Ustaz. Gunung enggak ada. Oh, masih ada makhluk Allah yang lain, Pak. Bumi makhluk Allah. Bisa diguncangkan. Ya, gempa bumi jauh. Oh, menurut ilmu bla bla bla. Ya. Nyamuk itu makhluk Allah. Namrud. Itu kalau di dunia barat, dalam sejarah barat, Namrud itu dikenal dengan istilah julukannya The Killer of God. Kalau Fir'aun ngaku Tuhan, Namrud nggak ngaku Tuhan, Pak, tapi membunuh Tuhan. Dia satu-satunya raja yang sangat zalim yang pernah melakukan uji coba membunuh Tuhan. Fir'aun juga pernah membangun seperti itu, tinggi, untuk membunuh Tuhan. Tetapi yang di dunia barat dikenal dengan the killer of God itu Namrud. Hebat, Pak. Kuat. Subhanallah. Raja yang begitu hebat, begitu kuat. Ini tamsil ya. Jangan dipersepsikan kemana-mana. Jangan ditafsirkan. Jangan buat tafsir yang liar.
Ini tamsil, ini real, ini bukan kisah Israiliyat, ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Dan Raja Namrud itu hidup pada zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan yang membakar Nabi Ibrahim itu dia. Namrud yang begitu kuat, yang pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Tuhan, itu matinya bukan karena serangan musuh, bukan karena kekuatan yang lebih besar kepada dia. Silahkan dicek dalam semua buku sejarah. Namrud itu mati karena seekor nyamuk. Hati-hati. Namrud itu mati karena seekor nyamuk. Dia lagi duduk di singgasananya dengan gagah. Sombong. Nyamuk masuk ke hidungnya. Tidak bisa keluar. 7 hari bertahan nyamuk itu di kepalanya Namrud. Terakhir nyamuk itu tembus dari depan jidatnya nyamuk. Di jidatnya Namrud. Keluar nyamuknya. Mati Namrud. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun makhluk ciptaan Allah di atas muka bumi ini. Bahkan dalam kearifan orang Arab mengatakan, la tahtakir minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, atau jangan pernah menganggap menghina sekecil apapun dalam kehidupan ini. Farubbama asalatid damu al-ibar. Sebab jarum sekalipun bisa mengalirkan darah. Jarum itu bisa membuat orang menjadi berdarah. Jadi ikhwatal iman yang Allah muliakan, kata kunci dari tema kita, kesemena-menaan dan kesewenang-wenangan ini adalah jangan pernah merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kullama idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan yang paling membinasakan ikhwatal iman, semakin menjadi-jadi kezolimannya, semakin gak sadar-sadar. Itu yang paling berbahaya. Semakin menjadi-jadi kezolimannya, bukan semakin sadar, tetapi semakin hebat kezolimannya. Hati-hati. Dalam hidup ini, coba kita perhatikan, semakin pekat malam, semakin gelap malam, semakin cepat terbitnya fajar. Artinya, semakin Anda merasa tidak ada masalah dengan kezaliman yang Anda lakukan, seakan-akan tidak mendapatkan balasan lah. Apa aja dilakukan, nekan orang, menghina orang, mencaci maki orang, semua salah, yang benar cuma dia. Semua bentuk kezaliman sudah dia lakukan, tapi dia tidak mendapatkan balasan apapun dalam hidupnya. Hati-hati, itu pertanda semakin dekat azab Allah kepadamu, saudara. Semakin gelap malam, semakin cepat terbitnya fajar. Semakin kuat tali mengikat, akan semakin cepat dia terputus. Semakin hebat kezaliman, semakin cepat datangnya azab Allah kepadamu, saudara. Intabih, hati-hati. Ya, ini bukan nyinyir kepada siapapun, mohon maaf, beribu maaf. Kalau ada yang merasa dan tersinggung, tidak ada unsur kesengajaan. Ini konteksnya hanya saling mengingatkan, saling berwasiat. Yang paling khusus tentu wasiat kami kepada diri kami sendiri, agar kita sama-sama menghindarkan diri dan sama-sama saling mengingatkan untuk tidak sampai berlaku zalim dalam kehidupan ini. Ini saja ikhwatal iman yang Allah muliakan, sesuai dengan
yang disampaikan oleh pengurus petunjuk waktunya jam 6 kurang 15 menit. Masih ada 3 menit lagi sebelum kita tutup dengan doa. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Alhamdulillah nggak ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau tanya? Ada yang tanya. Banyak yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak. Kalau kita melihat kezaliman yang mungkin bukan kepada kita, tapi perbuatan bukan juga kepada makhluk hidup, tapi berupa tumbuhan atau lingkungan yang benar-benar dirusak. Apa kita wajib mendoakan? Masih wajib mendoakan atau kita cukup terima nanti apa yang akan dilakukan Allah kepada mereka? Itu adalah. Baik. Subhanallah. Jazakumullahu khair. Ini pertanyaan beliau ngeri-ngeri sedap. Makanya jawabnya kita buat analogika sekaligus intermezzo sedikit. Ada ustadz berpesan begini, haram hukumnya mendoakan orang mati. Wah, rame. Ustadznya dituduh bla 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 bla. Karena ustadznya bilang haram mendoakan orang mati. Ya ternyata kalau dipikir memang benar. Gak boleh mendoakan orang mati. Yang boleh mendoakan orang panjang umur, sehat, kan gitu. Jangan mendoakan orang mati. Masa orang didoakan mati kan gitu. Jadi dia yang salah sangka yang bertanya. Artinya dari pertanyaan beliau tadi, bolehkah kita mendoakan keburukan? Ya, ikhwatal iman yang Allah muliakan. Kalau itu bentuknya kezaliman dan itu ada dalam sejarah dan itu terbukti, bagaimana dulu sahabat ya yang mendoakan mereka yang telah menzalimi, seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Ada sahabat namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu anak dari putra dari anak angkat Rasulullah, anak yang pernah orang yang pernah dianggap anak sebagai Rasulullah, Zaid. Zaid itu punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu ikut-ikutan memfitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa hadisul ifki. Kalau dalam sejarah ada namanya hadisul ifki. Hadisul ifki itu berita bohong. Intinya Aisyah radhiyallahu anha dituduh, kalau dalam bahasa kita kekinian selingkuh lah ceritanya begitu. Usamah bin Zaid itu sahabat, salah satu sahabat utama Rasulullah, ikut-ikutan memfitnah ibunda Aisyah. Apa yang terjadi di akhir hidupnya? Subhanallah, Usamah bin Zaid itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Apa kerjaan Usamah bin Zaid di akhir hidupnya? Menggodain wanita di pinggir jalan, Pak. Dan ketika itu ditanyakan kepada Usamah bin Zaid, dia menjawab dan beliau sadar ini akibat kezaliman beliau ketika menuduh Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan yang tidak dilakukan oleh beliau. Itu ada dalam sejarah itu, Pak. Mausuk gitu. Terpercaya. Semua sejarah mencatat, Ibnu Hisham, Ibnu Taimiyah, semua buku sejarah mencatat demikian. Artinya apa? Kita nggak usah balas kezaliman orang, nggak usah balas kezaliman orang lain. Daripada kita sibuk memikirkan bagaimana membalas kezaliman orang lain kepada kita, lebih baik kita menyibukkan diri untuk melakukan introspeksi diri.
dosa dan kesalahan apa yang telah kita lakukan sehingga orang lain melakukan kezaliman itu kepada kita. Sebab Allah menegaskan tidak ada musibah yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali semua itu akibat perbuatan kita. Dan ingat, yang Allah maafkan itu masih lebih banyak. Quran Asy-Syura ayat yang ke-30 tadi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan di awal tadi kita sudah menyampaikan kata-kata Ibnu Taimiyah, kalau Anda melihat seseorang dizalimi, disakiti, dicaci oleh orang lain, tapi orang yang dizalimi itu tidak kunjung beristighfar kepada Allah dan tidak kunjung menghisap dirinya, introspeksi, maka ketahuilah sesungguhnya itulah musibah yang sebenarnya, kata Ibnu Taimiyah. Berlandaskan Al-Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-30 tadi. Sebab kezaliman itu adalah hutang, dan hutang itu pasti akan dibayar. Daripada kita sibuk memikirkan kezaliman orang kepada kita dan juga yang dilakukan orang lain, lebih baik kita sibuk menghisap diri kita sendiri. Dan subhanallah, sebagai penutup ikhwatal iman yang Allah muliakan, Bapak Ibu kalau tiba-tiba dapat transferan duit ke rekeningnya, senang nggak? Senang nggak? Senang ya? Iya. Jadi ketika kita dizolimi oleh orang lain, nggak usah berusaha untuk membalas. Sebab pada hakikatnya dia sedang mentransfer pahalanya kepada kita. Nggak ada yang protes. Wah, orangnya kelihatannya nggak punya pahala Ustadz. Ngaji aja nggak pernah ngikut. Tenang aja. Kalau dia nggak punya pahala yang harus ditransfer kepada kita, dibalik oleh Allah, kita yang mentransfer dosa kita kepada dia. Oh, kok bisa gitu Ustaz? Itu konsepnya, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Hadis itu terkenal dengan istilah atadruna man huwal muflis. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu siapa yang disebut orang yang bangkrut itu, kata Nabi. Muflis. Muflis itu bangkrut. Dari kalimat pulus. Pulus itu uang. Muflis nggak punya uang atau diartikan bangkrut. Para sahabat bertanya, yang nggak punya mobil, yang nggak punya rumah, yang dagangannya macam-macam. Kalau bahasa kitanya, Nabi mengatakan bukan itu orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu, kata Nabi, orang yang kelak di akhirat datang menghadap Allah, membawa buku catatan amal kebaikannya, sekaligus membawa buku catatan orang-orang yang dia zalimi di dunia. Di sana nanti akan dilakukan perhitungan oleh Allah. Semua yang pernah dizalimi itu dipanggil, yang dibohongi, yang dicaci, yang dimaki, yang ditekan, yang dikhianat, macam-macam, segala bentuk kezaliman dipanggil oleh Allah. Diadakan perhitungan, pahala orang tadi dipindahkan kepada orang yang dia zalimi, habis pahalanya. Orang yang dizalimi belum habis, Pak. Dibalik oleh Allah, dosa orang yang dia zalimi dipindahkan kepada dia. Itulah orang bangkrut, kata Nabi. Pahalanya habis, dosanya nambah. Bangkrut itu. Bangkrut benar itu. Pahala habis, dosa nambah. Untung kalau orang dagang, untung enggak, rugi nambah, Pak. Nggak usah nanya berapa untungnya Pak Haji. Ruginya aja udah nggak kehitung, Pak. Nggak usah ngitung untungnya. Yang bangkrut itu mereka yang kehabisan pahala kebaikan di akhirat, justru sebaliknya bertambah dosanya. Itu hadis sahih, Pak, riwayat Muslim. Atadruna man huwal muflis. Tapi kalau kezaliman itu, ya, yang kita lihat menyangkut tentang kepentingan maslahat umum, apalagi menyangkut tentang kepentingan agama, itu kaedahnya manistughdiba walam yahdab fahuwa kal himar.
Siapapun yang dibuat marah tapi dia tidak marah, itu keledai. Artinya kalau itu menyangkut kepentingan maslahat umat dan agama, kezaliman itu tidak boleh dibiarkan. Tapi kalau kezaliman itu kepada diri kita pribadi, Rasulullah berpesan kepada para sahabat, jangan pernah membalas. Sekarang kan dijadikan tagline itu. Banyak orang-orang bijak yang ngomong-ngomong begitulah. Jangan pernah membalas setiap kezaliman orang kepadamu, sebab pembalasan dan pembelaanmu tidak dibutuhkan. Bapak dizolimi, dikata-katain, dipitnah, nggak usah bela diri, Pak. Karena pembelaan itu sebenarnya nggak dibutuhkan. Nggak dibutuhkan siapa? Yang pertama, tidak dibutuhkan orang yang membenci kita. Karena sehebat apapun kita membela diri, kalau dia udah benci nggak bakal didengerin, Pak. Nggak bakal, salah aja semuanya di mata dia. Udah salah aja kalau udah benci awalnya. Nggak ada yang benar udah pokoknya. Pokoknya salah aja. Tidak dibutuhkan yang membenci dan juga tidak dibutuhkan oleh orang yang mencintai kita. Kalau sudah cinta, mau dijelekin orang sehebat apapun, ya tetap aja cinta baik di mata dia. Maka ada orang bilang jangan menasihati orang yang sedang jatuh cinta. Susah, Pak. Ya. Teh ayam aja rasanya coklat lagi dia. Kalau lagi udah jatuh cinta, apalagi cintanya cinta buta itu kan. Bahaya. Nah, ini saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada kesempatan pagi ini Allah panjangkan umur kita semua dalam taat ibadah. Allah sehatkan lahir dan batin kita untuk ibadah. Allah mudahkan segala urusan kita dalam ibadah. Allah lapangkan rezeki kita untuk ibadah. Dan semoga kelak Allah wafatkan kita semua dalam keadaan beribadah. Yang kedua, doakan Bapak Ibu sekalian semoga amal saleh yang kita lakukan pagi ini pahalanya juga Allah alirkan kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita semua. Semoga menjadi rahmat di alam kubur beliau-beliau semua. Dan untuk orang tua kita yang masih ada, wabil khusus pada orang tua kami yang hadir pada kesempatan pagi ini, Bapak Ibu sekalian, semoga antum senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, dimuliakan dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan istiqamah, sabar, dan kelak pada waktunya semua kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.